Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai rapor pendidikan dan bagaimana cara mengunduhnya serta cara membaca PBD ya, atau perencanaan berbasis data. Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika masih ada pertanyaan, dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan pendidik lainnya. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Oke, langsung saja teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana sih cara mengunduh rapor pendidikan. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa rapor pendidikan tahun 2023 itu sudah rilis. Ya, artinya apa? Yang tahun 2022 kemarin AKM atau ANBK, asesmen kompetensi itu sudah keluar hasilnya ya. Nah, di mana dan bagaimana cara downloadnya? Yang pertama teman-teman buka raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Oke, jika sudah tampilannya seperti ini berandanya, kemudian teman-teman klik yang biru ini, lihat hasil satuan dinas pendidikan Anda, kemudian masukkan email yang admin, kepala sekolah ataupun operator sekolah, karena akunnya itu admin.belajar.id. Nah, jika sudah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ada ringkasan, ada unduh, glosarium, dan pusat bantuan. Untuk teman-teman mengetahui rapor pendidikan terbaru, ada di unduh. Ringkasan adalah ringkasan dari hasil rapor pendidikan kita yang terbaru. Tetapi jika ingin jelas, ingin detail, ada tabel Excelnya, itu ada di unduh. Oke. Nah, kemudian sebelum kita download, di sini masih 2022 pastinya. Nah, untuk kita ganti, nah di 2022 itu hanya 3 file, laporan rapor pendidikan, rekomendasi PBD, dan uraian kegiatan ARKAS. Pada tahun 2023 ini ada tambahan 2, yaitu prioritas, laporan pertama adalah laporan rapor pendidikan, panduan membaca, prioritas, seluruh rekomendasi PBD atau perencanaan berbasis data, dan lembar kerja ARKAS. Langsung saja kita unduh rapor pendidikan. Dan nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, saya singkat ya teman-teman ya. Teman-teman jika ada kendala nanti di chat saja di kolom komentar. Nah, cara membaca adalah yang pertama ada sheet rapor pendidikan kita, hasil kita, sekolah kita. Di paling atas adalah peringkat atas 1-20%, menengah atas sekian, menengah bawah, dan peringkat bawah. Nanti seperti apa penjelasannya, ikuti terus. Nah, yang pertama adalah di kemampuan literasi A.1, bahwa capaiannya adalah baik 91,67%. Skor rapor tahun ini 2023. Tahun lalu itu 93. Oleh karena itu turun sekitar 2%. 2% ini bukan berarti 93,33 dikurang 91,67. Bukan dari sana. Artinya pengurangan itu dijadikan persen. Sekitar 2%. Nah, kemudian kita lihat, makanya di sini turun 2% karena tahun lalu itu di A.1 itu poinnya 93,33. Sekarang 91,67. Nah, dari kemampuan literasi ini, proporsi yang di atas kompetensi minimum yang paling bagus itu 17%. Turun sekitar 29% dari 23. Kenapa? 23 ke 17 kan 5%. Tadi saya sampaikan di awal, bukan ininya. Artinya 5% itu adalah dari 23 itu sekitar 29%. Jadi 5%-nya itu adalah sekitar 29%. Oke, paham ya gitu. Nah, untuk proporsi yang mencapai kompetensi minimum kalau tadi di atas itu naik 7%, yang tadinya 70% menjadi 75% tahun ini. Dan untuk yang di bawah itu sekitar 8%, naik 25%, tahun lalu 7%. Dan jauh di bawah itu 0%, tidak berubah, tahun lalu juga 0%. Dan teman-teman lihat, ini penjumlahannya adalah 100%. Ya, 17, 75, 8%, dan 0%. Itu kurang lebih kalau dijumlah adalah sekitar 100%. Artinya apa? Ketika nanti kita mengisi di si Jampang Mudik yang seperti tahun lalu, perencanaannya adalah ketika kita ingin menargetkan di tahun depan, bukan berarti target itu semestinya tinggi. Bisa jadi yang kompetensi minimum di atas kompetensi minimum itu harus kita isi lebih tinggi, iya pastinya. Tetapi kalau yang di bawah ya tentu kita kurangi. Yang sekarang sudah bagus, artinya naik 25% ya artinya. Nah, itu jangan sampai nanti
makin banyak di sini. Justru yang paling bagus itu yang makin banyak itu yang di sini. Ini itu harus lebih kecil gitu. Paham ya teman-teman ya? Dan seterusnya ini A.1, A.1.1. Jadi dan sekarang di poin bawahnya itu hampir sama. Jadi turun 4% itu ke tahun lalu ini, tahun sekarang ini. Nah, kemudian di sini mulai ada peringkat menengah atas. Ini untuk tingkat kabupaten kota atau provinsi. Nah, kabupaten kota. Peringkat menengah atas itu 21 sampai 40%. Artinya di poin 67,55 itu berada di peringkat menengah atas. Sedangkan di peringkat nasional, poin sekian adalah itu sudah masuk peringkat atas 1 sampai 20%. Oke. Nah, untuk poin kompetensi teks sastra, membaca teks sastra itu sekolah kami 75,5. Itu di kabupaten kota udah masuk peringkat paling atas, di peringkat nasional juga masuk paling atas. Itu cara membacanya. Oke. Itu untuk lapor pendidikan dan seterusnya teman-teman ya ke bawah. Nah, kemudian untuk panduan membaca PBD ini hanya panduan saja. Ini untuk membaca PBD. PBD itu apa? Perencanaan berbasis data. Ya, ini seperti tadi. Jadi dengan adanya rapor pendidikan dan disertai dengan rapor PBD ini atau prioritas perencanaan berbasis data, saran dan benahi itu menjadi memudahkan sekolah untuk melakukan refleksi, melakukan koreksi, refleksi dan apa yang harus ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan dan selebihnya. Nah, kemudian di sini adalah iklim keamanan yang menjadi PR. Contohnya ini panduan membacanya ya, sedang. Skornya set Kemendikbud akar masalahnya ini refleksinya ya, program benahinya. Jadi kita diberikan contoh oleh pemerintah ya, oleh Kemendikbud masalah yang terdetek di sekolah kita atau hal-hal yang harus ditingkatkan terkait iklim keamanan ya kan, kesejahteraan psikologi siswa, program benahinya apa. Ini contoh tadi di panduan membaca. Jadi contoh cara membaca tabel. Nah, ini peningkatan kompetensi, program benahinya, inspirasinya apa? Satuan pendidikan meningkatkan kompetensi, ya kan? Ini tautannya, contoh kegiatannya, kegiatan bos reguler, pengembangan seterusnya. Nah, ini prioritas rekomendasi. Artinya apa? Prioritas yang harus dibenahi di sekolah kita. Biasanya berisi 5 poin. Nah, sama ya dengan tahun lalu. Nah, ini prioritas-prioritasnya. Nah, tahun lalu 5. Nah, sekarang itu ditambah. Artinya memang prioritas rekomendasi itu yang menjadi prioritas, skala prioritas kita harus benahi di tahun ini, gitu, di tahun berjalan ini. Ini poin-poinnya. Dan ini bentuk benahinya, bentuk refleksinya ini, bentuk benahinya ini. Jadi itu, jadi yang dimaksud adalah kita terbantu sekali dengan ada rapor pendidikan dan PBD ini dan prioritas rekomendasi ini karena ada ini. Jadi kita memudahkan kita dalam melaksanakan program kegiatan sekolah. Kemudian di sheet keempat ada seluruh rekomendasi, artinya seluruh poin yang ada di rapor pendidikan tadi di sheet nomor 1 laporan rapor itu tertuang di sini seluruh rekomendasinya. Jadi meskipun poinnya udah bagus, tetap ada saran dari pemerintah untuk benahi. Nah, yang terakhir adalah lembar kerja ARKAS. Dan tujuannya adalah ini nanti goalnya. Jadi bagaimana membuat program sekolah dalam merancang ARKAS ini berdasarkan prioritas berbasis atau perencanaan berbasis data, berdasarkan rapor pendidikan yang tadi menjadi harus kita rubah. Yang menjadi prioritas rekomendasi itu harus kita buat kegiatan. Oke. Nah, ini adalah kegiatan ARKAS-nya. Bentuk kegiatannya pelatihan guru, seminar, webinar atau apapun uraian kegiatannya. Ini barang dan jasa fotokopi, fee narasumber dan lain sebagainya, snack, konsumsi itu bisa dituangkan di sini. Di sini. Nah, ini adalah jumlahnya atau kuantitinya. Ini satuannya apa, lembar, kalau kertas, kalau snack box, makan siang box dan seterusnya. Ini harga satuannya dan ini totalnya. Ini adalah lembar kerja ARKAS berdasarkan rapor pendidikan. Jadi itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum unduh rapor pendidikan, segera, karena sudah rilis kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu, segera lihat rapor pendidikannya, segera adakan diskusi bersama dengan wakil kepala sekolah dan juga guru-guru apa saja yang menjadi prioritas pembenahan di sekolah kita di tahun yang akan datang. Jika ada kendala, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini seluas-luasnya agar bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.